Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Hujan yang mengguyur Kabupaten Aceh Tenggara selama beberapa hari terakhir menyebabkan 2 kecamatan terendam banjir. Stok daging untuk kebutuhan warga merayakan tradisi megang di Kabupaten Nagan Raya mencukupi. Puluhan mahasiswa asal Amerika Serikat berkunjung ke hutan konservasi Aceh Tamiang untuk restorasi kawasan. Intensitas hujan tinggi yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara mengakibatkan sungai meluap dan merendam 2 kecamatan. Banjir juga merendam puluhan rumah dan ratusan hektar lahan padi sehingga petani terancam gagal panen. Banjir merendam ratusan rumah di Kecamatan Bambel dan Kecamatan Lawe Sumur. Jalan lintas timur Sumatera, Kutacane Medan juga terendam banjir namun masih bisa dilalui kendaraan bermotor. Antrean kendaraan yang ingin melintasi genangan mengular mengakibatkan arus lalu lintas macet. Pengendara mesti bersabar untuk menyeberang karena mereka harus melaju perlahan. Kejadian banjir tadi malam itu jam berapa itu bermula, Pak? Jam 2:30. Terus untuk alat-alat rumah tangga apa yang bisa diselamatkan? Seperti Tempat tidur ya? tempat tidur, beras, itu aja Pak yang bisa diselamatkan. TV. Jadi mungkin Untuk kerugian Pak tanaman padi ini berapa kira Pak? Kerugian sekitar dana pupuknya paling sekitar yang 1 petak itu Pak ada sekitar 3 juta kalau dikompetkan semua ini sama saudara-saudara yang lain Ratusan juta Pak? ratusan juta juga. Luapan air mulai masuk ke permukiman Selasa dini hari saat warga masih tidur pulas. Mereka hanya sempat menyelamatkan barang dalam rumah agar tidak terendam banjir. Sementara itu tanaman padi yang baru berumur 2 pekan terendam banjir sehingga terancam gagal panen. Tugas BPBD Kabupaten Aceh Tenggara masih mendata jumlah korban banjir dan kerugiannya. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Sejumlah warga menyerbu operasi pasar murah menjelang bulan suci Ramadan. Meski cuaca panas di bawah terik matahari, warga Kota Langsa rela antre dan berdesakan demi membeli kebutuhan pokok murah. Pasar murah yang digelar Pemko Langsa hingga 27 Februari 2025 ini untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang bulan puasa. Perbedaan harga antara Rp5.000 hingga Rp7.000 per barang mendorong warga tidak melewatkan kesempatan. Panitia menyediakan sejumlah kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir hingga telur ayam dan tepung terigu. Harga komoditas ini lebih murah Rp5.000 dibanding harga di pasaran. Beras premium dijual Rp86.000 per 10 kg. Harga gula pasir Rp28.000 per 2 kg. Minyak goreng kemasan 2 liter dijual Rp34.000. Telur ayam Rp43.000 per papan berisi 30 butir. Ya murah lah, bantu rumah tangga ya. Murah ya semua lah ya kan. Kalau gede kan mahal, minyak pun mahal. Bedaan 5.000. Enak lah tuh bantu semua kan. Lebih murah lah di sini. Ya bagus sebenarnya, kalau bisa ya setiap tahun
kayak gitu, diajakin kayak gini kan. Jadi enak bagi orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, jadi kan enak gitu kan. Karena kan harga bahan sembako sekarang kan mahal kan. Kalau ada diadakannya ini lebih baik, lebih bagus gitu. Bedanya nggak banyak sih, cuman ya terbantu. Ibu-ibu rumah tangga ini kan terbantu gitu. Warga berharap pemerintah lebih sering menggelar operasi pasar murah karena sangat membantu warga, apalagi ini menjelang Ramadan. Pasar murah akan digelar di 5 kecamatan dalam wilayah Kota Langsa. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Stok ternak untuk kebutuhan megang di Kabupaten Nagan Raya aman. Dinas Pertanian dan Peternakan Nagan Raya menyiapkan 896 ekor sapi dan kerbau untuk kebutuhan warga menghadapi Ramadan tahun ini. Stok hewan ternak ini dilakukan sebagai upaya menjaga meningkatnya permintaan daging saat tradisi megang, sehingga warga bisa menjangkau ketersediaan daging saat tradisi sakral ini. Pemkab Nagan Raya juga menetapkan harga daging di pasaran paling mahal Rp180.000 per kilogram. Namun saat megang, harga daging tidak lebih dari Rp200.000 per kilogram. Sementara itu, hewan ternak yang akan disembelih mesti diperiksa kesehatan. Sehingga ternak yang dijual bebas dari sejumlah penyakit seperti cacing hati dan virus penyakit mulut dan kuku (PMK). Jumlah ternak yang akan kita lakukan pemotongan sekitar 896. Itu sudah stok di Nagan Raya. Untuk harga sebelum megang itu berkisar harganya di bawah 180. Tapi karena ini momen megang, harganya kita kisarkan sekitar 180 sampai 200.000 per kilo. Untuk titik-titik pemotongan kita di Kabupaten Nagan Raya ini ada 10 kecamatan. Berdasarkan diskusi dengan camat, ada 2 kecamatan yang tidak melakukan pemotongan di pasar, yaitu di Kecamatan Butung Atuh sama Kecamatan Tandu. Lokasi penjualan daging saat megang tersebar di 8 kecamatan di Nagan Raya. Pedagang diminta surat edaran tentang harga daging di pasaran. Basriyadi melaporkan dari Nagan Raya. Menjelang bulan suci Ramadan, biasanya harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk daging, melonjak. Karenanya Wakil Gubernur Aceh, Wagub Aceh Fadlullah melakukan sidak ke pasar untuk memastikan harga daging masih terjangkau. Wagub meninjau rumah potong hewan RPH Gampung Pande, Banda Aceh untuk meyakinkan operasional berjalan sesuai standar kesehatan. Tinjauan ini sekaligus memastikan harga daging stabil di pasaran meski menjelang Ramadan. Harga daging di sejumlah pasar di Kota Banda Aceh dan daerah lainnya berkisar antara Rp150.000 hingga Rp170.000 per kilogram. Harga ini dinilai masih wajar karena saat tradisi megang biasanya mencapai Rp200.000 per kilogram. Sementara itu ketersediaan daging saat hari megang masih mencukupi. Demikian juga kebutuhan pokok lainnya. Mudah-mudahan bisa kita jaga kestabilan ini dalam jangka yang wajar, kalaupun ada peningkatan sedikit mungkin. Tadi kita dapat beberapa tempat itu ketika kita tanya juga tidak signifikan kenaikan harganya. Artinya masih bisa terkendali. Tadi biasanya harga daging 150, tadi meningkat 160, yang paling tinggi 170. Masih dalam range kita, Pak. Ya. Untuk menjamin stabilisasi harga itu apa intervensi yang dilakukan pemerintah? Kepastian untuk kesediaan di hari menjelang megang puasa, insya Allah, karena kita tadi juga konsultasi dengan sejumlah pemasok hewan atau yang penjual daging, dipastikan insya Allah aman. Warga diminta menyembelih hewan di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah.
untuk memudahkan petugas di lapangan untuk memeriksa kesehatan, sehingga warga mendapatkan daging hewan yang sehat dan halal. Hewan yang akan disembelih dikumpulkan di satu tempat, kemudian diperiksa kesehatan dan kelayakannya. Total sapi dan kerbau yang ada di Aceh saat ini mencapai 33.000 ekor. Kita harapkan bisa memotong di tempat yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah setempat itu sudah menentukan bahwa tempat titik megang itu ada di sini. Supaya apa? Supaya memudahkan petugas kami di lapangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewannya. Sehingga masyarakat pun mendapatkan daging yang berasal dari hewan yang sehat. Itu yang kita inginkan. Dan untuk menjaga harga tadi seperti yang Pak Wagub inginkan, maka kita harapkan ini pegawai negeri atau apa seluruh Aceh itu bisa megang lebih cepat. Nah, gitu. Bisa melakukan pembelian daging lebih cepat sehingga tidak terjadi penumpukan di tanggal 28. Bila permintaan daging meningkat, hewan seperti sapi dan kerbau juga didatangkan dari luar daerah. Namun, hewan dari luar Aceh mesti diperiksa kesehatan lebih ketat sebelum dijual kepada warga. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh.